Hari ini dilaporkan ada KPM BPNT Murni yang kartu KKS-nya malam hari ini terisi saldo bantuan. Nah, berapa besarannya dan ini jenis bantuan apa? Dan kita akan update juga terkait mengenai penyaluran Bansos PKH dan Sembako atau BPNT tahap 1 alokasi Januari hingga Maret 2025. Nah, kemudian informasi yang lain terkait mengenai usulan bantuan pemberdayaan yang dimana bantuan pemberdayaan ini sudah muncul di 6NG menu yang dimiliki oleh para pendamping PKH. Kira-kira usulan bantuan pemberdayaan ini nanti siapa saja KPM yang akan diusulkan? Apakah KPM dengan usia-usia tertentu? Nanti akan kita bahas dan berlaku mulai kapan kira-kira ini. Dan juga dalam agenda ground checking, survei data tunggal sosial ekonomi nasional, ada salah satu pertanyaan yang pasti akan ditanyakan ke target survei para KPM maupun keluarga warga yang belum dapat bansos yang masuk target survei tersebut. Nah, yakni pertanyaan mengenai jumlah HP Android atau smartphone yang dimiliki. Nah, kira-kira apakah kepemilikan HP Android ini nanti akan berpengaruh terhadap bansos di tahap 2 dan selanjutnya nanti? Akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Hari ini dilaporkan ada KPM BPNT Murni yang kartu KKS-nya ini terisi saldo bantuan, baru saja terisi saldo ya. Nah, kira-kira berapa besarannya dan bansos jenis apa ini yang baru cair di hari ini. Dan juga ini terkait mengenai menu usulan bantuan pemberdayaan di 6NG. Ini menu baru di akun milik para pendamping. Nah, ini nanti para pendamping berhak untuk mengusulkan siapa saja KPM-KPM yang akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan. Nah, kira-kira bantuan pemberdayaannya seperti apa dan siapa saja yang nanti bisa diusulkan? Ataukah KPM misalkan di usia-usia tertentu atau mungkin yang memiliki sesuatu atau hal tertentu? Nanti akan kita bahas tentunya ya, dan apakah nanti akan berpengaruh terhadap bantuan di tahap berikutnya. Dan juga terkait mengenai ground checking, survei yang dilakukan oleh para pendamping di bulan ini, yakni data tunggal sosial ekonomi, ada salah satu pertanyaan terkait mengenai kepemilikan smartphone atau HP Android. Nah, ini kalau ada KPM yang punya HP Android, ini kira-kira nanti akan berpengaruh atau tidak bantuan di tahap selanjutnya. Nanti akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini, dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana puasa Anda? Apakah masih lancar hingga sampai pertengahan bulan Maret ini? Gak terasa ya, kita sudah di tengah perjalanan. Kurang setengah bulan lagi ya, kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Semoga semuanya kuat ya sampai akhir puasa. Nah, Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan mengupdate terkait mengenai informasi bansos. Yang pertama adalah terkait penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan atau Sembako atau BPNT tahap 1 alokasi bulan Januari hingga Maret 2025, yang dimana bansos ini sudah tersalurkan sebagian besar sejak bulan Februari yang lalu dan disusul di bulan Maret ini, baik melalui kartu KKS maupun melalui PT Pos Indonesia. Ada beberapa KPM yang mungkin merasa masih belum cair bansos PKH atau sembako BPNT tahap 1 ini. Nah, ini harus dipastikan dulu
apakah memang masih aktif untuk tahap 1 ini menerima bansos atau mungkin sudah dinonaktifkan bansosnya. Nah, itu bisa dilihat, bisa dicek melalui SIG-NG. Kalau memang tidak aktif bantuannya atau sudah di-off-kan, itu pasti ada keterangannya. Tidak layak karena hal apa? Mungkin tidak layakkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin pengguna PLN 2.200 ke atas, atau mungkin anggota keluarganya ada yang jadi perangkat desa atau guru sertifikasi, atau ada yang gajinya di atas UMR. Nah, itu yang mempengaruhi bansosnya tidak cair lagi mulai tahap 1 ini. Ya, kalau mungkin bantuannya merasa belum cair, akan tetapi ternyata masih aktif di SIG-NG untuk periode Januari hingga Maret 2025. Nah, itu ditunggu saja ya. Jadi, kalau masih aktif, masih ada harapan untuk cair di bulan Maret hingga sampai akhir bulan Maret ini, ditunggu saja. Nah, selain itu, KPM yang sebelumnya hanya dapat BPNT murni, hanya 1 bansos saja, bulan Maret ini juga semakin banyak KPM yang menyusul cair mendapatkan PKH validasi. Apa artinya PKH validasi? Jadi sebelumnya hanya dapat BPNT murni, nah sekarang ini dia mendapatkan PKH juga. Karena di dalam keluarganya itu ada komponen PKH seperti anak sekolah, atau balita usia dini, atau lansia, atau disabilitas. Nah, seperti halnya hari ini yang dilaporkan oleh salah satu KPM di KKS Bank BSI, berarti untuk wilayah Aceh ya, Bank Syariah Indonesia. Nah, baru saja dia melaporkan kartu KKS-nya terisi saldo bantuan Rp750.000 ya. Nah, ini berarti dia ini sebelumnya itu mengaku BPNT murni, sekarang Februari kemarin sudah cair BPNT-nya 600.000. Nah, bulan Maret ini, hari ini, malam ini, dia terisi saldo bantuan untuk kedua kalinya. Besarannya adalah Rp750.000. Berarti dia punya komponen 1 anak usia dini, umur 0 sampai 6 tahun di dalam keluarganya. Nah, selamat ya bagi KPM yang mendapatkan PKH validasi di tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, memang tidak semua dapat ya, tapi yang berpeluang dapat itu ya diambil dari KPM BPNT murni untuk PKH validasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang PKH murni juga bisa saja dapat BPNT baru ya di setiap tahapannya. Oke, itu tadi ya untuk updatingnya. Nah, kemudian terkait mengenai menu usulan bantuan pemberdayaan di SIG-NG. Nah, para pendamping PKH ini kan juga bisa mengakses SIG-NG ya. Nah, tapi di SIG-NG milik pendamping itu tidak bisa mengusulkan dan tidak bisa mencoret nama KPM sebagai penerima bansos. Jadi milik pendamping itu SIG-NG-nya itu hanya bisa mereview, melihat atau mengecek ya nama-nama KPM, riwayatnya yang dapat PKH dan sembako. Kemudian ganti pengurus juga bisa. Kemudian untuk mengevaluasi juga dari PKH-nya, komponen PKH-nya. Nah, kemudian yang terbaru kemarin itu untuk mengelompokkan ya kelompok PKH. Nanti yang biasanya pertemuan kelompok setiap bulan P2K2 atau FDS, nah itu nanti akan dilaporkan di dalam menu tersebut. Yang hadir KPM ya pasti akan dicentang. Nah, yang nggak mau hadir karena mungkin malas atau seperti apa, nah itu ya tidak akan dicentang ya. Jadi mohon untuk semua KPM PKH setiap kali ada agenda pertemuan kelompok atau P2K2 mohon untuk wajib hadir ya. Kalau mungkin ada halangan ya silahkan izin ya ke pendampingnya melalui ketua kelompoknya masing-masing. Nah, Sobat YouTube, jadi di menu SIG-NG milik pendamping itu ada usulan pemberdayaan, bantuan pemberdayaan. Nah, jelas ya kalau di situ ada menu usulan, jadi semua KPM bisa diusulkan. Akan tetapi nanti pasti ada syarat-syarat tertentu untuk mana KPM yang bisa diusulkan, mana yang tidak. Kalau kita menelisik ya ke belakang dari pernyataan Bapak Menteri Sosial ya, Gus Saifullah Yusuf ya, di mana untuk graduasi nanti, untuk pemberdayaan ini, nah ini yang diutamakan adalah para KPM usia produktif yang masih utuh fungsi sosialnya.
Nah, kalau lansia kayaknya nggak mungkin ya kalau untuk diberi bantuan pemberdayaan. Nah, yang masih bisa diberdayakan itu para KPM yang usianya masih produktif dan juga nanti mungkin pemberdayaannya dalam bentuk usaha, ya, modal-modal usaha, pengembangan usaha seperti itu. Nah, nantinya akan didorong untuk graduasi. Nah, berarti nanti ya itu akan dipersiapkan untuk graduasi karena pasti harus ada KPM yang digraduasi ya di setiap tahunnya. Jadi siap-siap saja ya, apalagi yang masih usia muda, masih usia produktif ya. Kalau masih kuat bekerja, ya ayo lebih bisa mandiri, jangan bergantung terhadap bantuan sosial. Nah, kemudian terkait ground checking atau survei yang dilakukan oleh para pendamping di bulan Maret ini untuk data tunggal sosial ekonomi. Nah, ini kan pendamping di seluruh Indonesia ini sedang melakukan survei ya di semua daerah, ya semua desa, RT, RW. Itu nama-nama yang masuk di aplikasi Sixma namanya ya, milik pendamping itu nanti akan didatangi semua oleh para pendamping ya. Tapi memang mungkin belum semuanya. Dan di situ itu yang nggak semua KPM yang masuk namanya di situ, yang disurvei itu hanya namanya yang masuk di aplikasi pendamping. Nah, di dalam aplikasi tersebut, nama-nama itu nanti akan disurvei, ditanyain banyak sekali pertanyaan di situ. Nah, salah satu pertanyaannya ya terkait mengenai aset ya, selain kemarin sepeda motor, kulkas, ada perhiasan emas. Nah, itu ada juga pertanyaan jumlah smartphone atau HP Android. Nah, mungkin ini banyak yang punya ya. Kalau yang sudah nonton YouTube pasti punya HP Android dalam satu rumah atau satu kakaknya di situ. Baik milik anak ataupun milik KPM atau milik suaminya. Nah, itu tetap dihitung. Kalau istri suami punya satu-satu, anak punya satu, berarti 3. Nah, kalau hanya satu rumah satu yang punya HP ya berarti HP Android ini ya. Kalau bukan HP Android nggak masuk hitungan. Ya berarti di situ akan diisi 1. Nah, jumlah HP Android 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 4 atau lebih itu nanti pasti mempengaruhi nilai ya, nilai sosial ekonomi. Nah, itu nanti hasilnya semua akan di-ranking oleh Badan Pusat Statistik. Jadi bukan pendamping yang menilai ini layak atau tidak. Nanti hasilnya di situ pendamping hanya mengisi apa yang dijawab oleh KPM. Jadi KPM hanya ditanyai, KPM menjawab ya harus dengan jujur. Nah, di situ ya mengisi sesuai dengan apa yang ada di situ. Ya. Nah, nanti hasilnya di situ langsung akan dinilai oleh BPS, akan di-ranking tingkat kesejahteraannya. Di situ masuk desil berapa. Nah, di situ nanti akan berpengaruh apakah bantuannya lanjut atau tidak. Ya, jadi itu. Jadi ya, yang menilai nanti sistem di situ ya, bukan pendamping yang menilai. Pendamping hanya mengisi ya apa yang dijawab oleh KPM sesuai dengan pertanyaannya. Jadi langsung otomatis. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.